Halo, selamat malam para EBT Heroes, para peserta untuk ZE Talk pada malam hari ini. Selamat datang di acara ZE Talk kami yang berjudul Pemuda dan Aksi Iklim, Mendorong Perubahan Melalui Energi Terbarukan. Acara ini dipersembahkan oleh zonaebt.com untuk menjadi wadah bagi kita semua agar bisa mendalami peran para pemuda Indonesia untuk melakukan aksi iklim agar bisa memberikan perubahan bagi Indonesia melalui energi terbarukan. Perkenalkan semuanya, nama saya Norman Gurudi Putra yang akan menjadi fasilitator pada acara malam hari ini. Pertama-tama kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengubah namanya dengan menggunakan format nama underscore asal instansi. Lalu setelah itu bisa juga untuk mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan mikrofon agar proses acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bagi ABT Heroes, para peserta semuanya, jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial Zona EBT. Kami sudah hadir di berbagai platform seperti Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan YouTube. Supaya teman-teman semuanya nih tidak ketinggalan nih info-info menarik seputar energi baru terbarukan. Di dalam platform itu juga kita akan banyak sekali berbagi informasi seperti green jobs, bisa juga tentang isu-isu regulasi terkini, selain itu juga tentang informasi-informasi menarik lainnya. Jika Ebeto Heroes juga mencari sumber informasi yang lebih valid atau lebih lebih berbentuk dalam bentuk artikel, bisa juga nih untuk mengunjungi website kami di www.zonaebt.com. Di situ kami menyediakan berbagai artikel dan informasi tentang berbagai topik mengenai energi baru terbarukan yang sangat menarik untuk dibaca. Di dalam website itu juga kita punya berbagai platform dan artikel, seperti kita juga membahas mengenai perdagangan karbon, panel surya, tentunya juga dengan regulasi dan informasi lainnya. Nah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali Pak itu Zona EB berdiri sejak 2021, di mana kami menjadi startup yang berfokus pada informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Visi kami adalah untuk menjadi platform ekosistem yang bersinergi untuk menginformasikan dan menyebarluaskan informasi terkait transisi energi baru terbarukan. Bicara EBT, ingat zonaebt.com. Selanjutnya, aku juga mau menginformasikan juga kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa membagikan ceritamu mengikuti ZE Talk pada malam hari ini. Silakan untuk mengupload dalam bentuk foto atau video ketika sedang mengikuti kegiatan ini. Bisa juga di dalam upload tersebut bisa juga diceritakan mengenai ilmu dan materi yang sudah kalian dapatkan, kemudian bisa juga dikemas dalam bentuk kreatif dan menarik. Silakan juga untuk membagikan ceritanya melalui Instagram, dan jangan lupa untuk men-tag Zona EBT di Instagram. Pastikan juga kamu sudah men-follow Instagram Zona EBT serta sudah join di grup WhatsApp. Untuk 3 peserta dengan cerita paling menarik dan paling kreatif akan mendapatkan hadiah seru dari Zona EBT. Pemenang selanjutnya akan diumumkan melalui grup Zona EBT Academy dan juga Instagram Zona EBT. Baik, selanjutnya tanpa lama-lama lagi saya akan memperkenalkan narasumber atau speaker kita pada malam hari ini. Kita bisa biar bisa lebih kenal lebih jauh nih tentang speaker kita pada malam hari ini. Yang pertama itu ada Kak Sisilia Nurmaladewi, selaku Indonesia Team Lead dari 350.org of Organizational Development Officer dari IASEC in Indonesia. Halo Kak Gilbert dan juga Kak Sisilia, apa kabar? Halo, selamat malam Norman. Kabar baik. Aku juga baik. Selamat malam semuanya. Baik. Apa kabarnya nih kakak-kakak keduanya? Lagi ada di manakah sekarang? Saya ada di rumah, kebetulan base-nya di Bali.
Oke, Um, oke. ya, Baik. Kalau Kak Gilbert? Kalau aku kebetulan lagi di Semarang, karena lagi ada kerjaan juga di Semarang, lagi di Oke, oke. kafe gitu. Oke, oke. Baik, terima kasih kepada Kak Gilbert dan juga Kak Cecilia udah mau menyempatkan waktunya nih untuk share ilmu di malam kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku coba untuk membacakan CV dari Kak Cecilia. Beliau adalah seorang Indonesia Team Leader dari 350.org. Sebelumnya beliau juga adalah menjadi Interim Asia Managing Director di organisasi yang sama, dan beliau juga adalah seorang co-founder dari sebuah organisasi yang bernamakan The Plastic Free Planet. Selanjutnya terkait Mas Gilbert, saya juga akan membacakan terkait Mas Gilbert. Mas Gilbert adalah seorang Chief of Organizational Development Officer di IASEC in Indonesia. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi Customer and Business Development di Unilever Indonesia. Baik, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja untuk melangsungkan ZE Talk pada malam hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Gilbert dulu mungkin untuk kayak memperkenalkan diri, entah Mas Gilbert di IASEC ini ngapain, lalu di IASEC itu juga organisasi apa sih, untuk bisa ngasih tahu nih ke para peserta semuanya biar bisa tahu juga. Oke, terima kasih Norman untuk eh, penjelasannya ya. Perkenalkan, nama saya Gilbert, di sini sebagai Chief of Organizational Development Officer dari ISEC Indonesia. Jadi mungkin tugas utamanya lebih ke arah cara mendevelop entity ISEC Indonesia sebagai keseluruhan, sebagai sesuatu organisasi di Indonesia, dan kedepannya fokusannya mau kemana, seperti itu. Nah, mungkin untuk menjelaskan lebih lanjut lagi, ISEC itu sebenarnya apa? Jadi ISEC is a youth-led organization di mana memang visi kita adalah peace and fulfillment of humankind's potential. Dan untuk kita bisa menuju ke visi tersebut, apa yang kita lakukan adalah leadership sebenarnya. Leadership capability, dan juga untuk nge-training uh, ke pemuda-pemuda mengenai hal tersebut, karena kami percaya bahwa leadership is the fundamental solution, ada sebuah solusi untuk mungkin permasalahan dunia yang recently have been happening and is happening right now. Mungkin secara garis besar seperti itu sih peran. Baik, terima kasih Mas Gilbert. Mungkin selanjutnya boleh Kak Cecilia, boleh oke. diceritakan background dari Kak Cecilia. Ya, background organisasi ya? Atau saya? Boleh dua-duanya, Oke. biar lebih lengkap. Ya, tadi udah sedikit disebut ya, saya tim lead untuk 350 Indonesia. 350 itu sebuah organisasi non-profit global yang sebetulnya awalnya berawal dari kekhawatiran, bukan kekhawatiran ya, concern bahwa belum banyak nih movement yang bicara soal climate pada saat itu gitu. Tapi yang isinya orang-orang biasa ya, yang bukan ahli kebijakan gitu, bukan seseorang yang expert di bidang lingkungan hidup, tapi kita memobilisir orang-orang secara global yang punya concern terhadap pemanasan global atau krisis iklim kita sebutnya sekarang, untuk bersama-sama mendorong pemerintah dunia buat taking climate crisis seriously gitu. Dan untuk di Indonesia dan di berbagai negara juga sih sebetulnya kita bergerak bersama dengan komunitas-komunitas yang kita bentuk dan kita latih untuk memahami lebih jauh tentang krisis iklim dan solusi-solusinya, dan tentunya supaya mereka juga mengorganisir diri gitu. Jadi mereka juga bisa punya kekuatan, bisa self-organize dan bahkan menginspirasi komunitas-komunitas yang serupa di tempat-tempat lain. Kira-kira gitu. Dan kalau dari segi kampanye, ada 3 pilar yang kita dorong ya. Yang pertama adalah menghentikan semua um, proyek-proyek energi fosil di seluruh dunia. Kemudian kedua,
menghentikan pendanaan yang mengalir untuk energi fosil, dan yang ketiga adalah mendorong adanya penggunaan 100% energi terbarukan yang cepat, transformatif, dan tentunya berkeadilan gitu. Nah, di titik ini sekarang 350 kita fokus ke solusi. Jadi pas banget nih dengan topik yang saat ini teman-teman angkat gitu. Karena emang window-nya tuh udah makin sempit ya untuk climate tipping point ya. Jadi kita nggak bisa terus-menerus apa namanya hanya mengatakan tidak, tapi kita tidak menawarkan satu visi yang kita yakin kita sendiri bisa dorong dan bisa lakukan gitu. Jadi saat ini kita mengarahkan semua grup kita untuk ke sana, dan ya topik malam ini sangat relevan dengan apa yang sedang kami lakukan. Oke, baik. Ya, ini menarik banget nih karena kita kehadiran dua speaker, satu yang lebih expert di ISEC yang banyak fokusnya di pembekalan leadership di Indonesia, dan satu lagi ada 350 nih dari yang fokusnya itu advokasi tentang climate change dan segala macam. Oke, mungkin saya boleh untuk mulai dari Kak Sisil dulu. Kalau dari Kak Sisil sendiri dari 350 gitu ya, gimana sih ngelihat peran dari 350 ini buat pemuda-pemuda di Indonesia khususnya untuk bisa terlibat di dalam aksi iklim, khususnya dalam konteks pembangunan energi terbarukan, gitu. Pengembangan energi terbarukan, mohon maaf. Ya, makasih Norman. Ya, kalau di 350 kita memang mengorganisir anak-anak muda ya sejak awal, karena itu yang apa namanya segmen populasi yang paling berkepentingan sebetulnya terhadap penanganan krisis iklim yang serius gitu, dan juga punya energi, punya kreativitas untuk bisa melakukan apa namanya menjadi bagian dari movement dengan semangat voluntarisme gitu. Jadi kita sejak awal memang bekerja dengan anak-anak muda. Nah, kalau peran dari anak muda sendiri untuk mitigasi iklim lewat RE sebenarnya banyak banget ya. Cuma mungkin kalau dalam konteks kita menanggulangi krisis iklim, yang mau saya tekankan adalah kita nggak bisa nih cuma kerja di mengembangkan energi terbarukannya aja gitu, tapi tanpa menarik hubungan dengan yang saat ini masih kita gunakan gitu, energi fosil. Jadi pengembangan energi terbarukan itu juga harus juga berjalan beriringan dengan kita berjuang untuk menyimpan energi fosil di dalam tanah gitu. Jadi itu nggak bisa nih kita ngembang energi terbarukan tapi kita membiarkan ada ekspansi terus-menerus dari fossil fuel. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua tentu saja jadinya replacing fossil fuel dengan energi terbarukan yang transformatif ya. Nah, ini mungkin saya bukan engineer, tapi saya tahu kita masih punya banyak PR di Indonesia soal pengembangan infrastruktur yang memang pada akhirnya bisa apa namanya menjadi katalisator gitu ya untuk pengembangan si energi terbarukan. Sama yang ketiga peningkatan dari efisiensi energi dan kecukupan energi gitu. Dan saya pikir anak muda di Indonesia sekarang tuh jangan mau ya hanya jadi objek gitu. Kita sering dibilang bonus. Ini nggak apa-apa ya bilang kita ya. Saya merasa muda boleh ya. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Jadi kan sering dibilang bonus demografi kan. Kita jangan mau gitu loh. Jadi sekedar angka gitu ya. Jadi saatnya kita juga berjaya dengan kualitas, dan saya pikir anak-anak muda Indonesia tuh udah siap gitu. Dan tentunya dengan jumlah yang banyak dan kita yang anak-anak muda yang juga adalah digital native gitu ya, kita menguasai ruang-ruang digital gitu, kita punya peran besar sebetulnya untuk menormalisasi RE gitu. Jadi ketika orang menggunakan energi terbarukan ataupun industri manufaktur menggunakan energi terbarukan atau kantor pemerintah di atasnya tuh pakai solar panel gitu ya, itu bukan lagi sesuatu yang aneh gitu. Itu bukan lagi sesuatu yang radikal dan kita heboh gitu ya, tapi semakin banyak gitu. Kita menormalisasi itu dari sesuatu yang
unthinkable, terus radikal menjadi sesuatu yang bisa diterima gitu ya, acceptable, terus make sense gitu, dan populer, kemudian akhirnya bisa menjadi policy. Ini sebetulnya ada teorinya namanya Overton window gitu. Jadi anak muda itu adalah bagian penting yang bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau dari langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya tentunya bergabung dengan grup-grup grup-grup anak muda lainnya yang punya concern yang sama ya, karena kita nggak bisa nih sendirian gitu ya menormalisasi ini gitu. Kita butuh untuk berkomunitas dan menyuarakan hal ini bersama-sama di luar tentunya partisipasi aktif kita terhadap proyek-proyek energi terbarukan itu sendiri gitu, dengan membawa perspektif dan ide-ide yang inovatif. Terus kemudian teman-teman yang pinter gitu ya di kampus itu bisa melibatkan diri lebih jauh, misalnya di dalam penelitian ataupun pengembangan energi terbarukan di wilayahnya masing-masing. Terus kemudian juga berkolaborasi dengan banyak pemangku kepentingan gitu. Itu sih sementara. Makasih, Norman. Oke, wah seru banget nih karena dari 350 aja udah banyak banget dapat hal baru nih kayak. Oke ya, mungkin aku mau lanjut ke Kak Gilbert gitu ya. Tadi ngelihat dari Kak Sisilia yang udah bahas tentang kayak peran pemuda, kayak mungkin bisa dibilang kita nggak cuma jadi angka nih, tapi kita juga harus jadi semacam agents of change atau mungkin brand ambassador dari pergerakan kita sendiri buat ke depannya. Nah, kalau dari pendapat dari Kak Gilbert sendiri, gimana nih kayak gini? Apakah ini jadi bagian penting dalam pembentukan? Jadi harus ada bagian leadership nih dalam setiap anak muda di Indonesia untuk bisa ambil peran dalam perubahan ini. Untuk lanjutin dikit dari poin-poin Mbak Cecilia juga ya. Sebenarnya sangat penting sih, apalagi untuk para pemuda memiliki leadership capability sih. Karena untuk ke depannya adalah eh, s- sebetulnya kan yang menjadi permasalahan bukan lebih ke arah teknologi atau inovasi. Kita pun juga sudah memiliki teknologi dan juga inovasi yang cukup untuk melampaui past this problem lah, misalnya seperti itu. Yang menjadi permasalahan adalah betul infrastruktur dan juga framework thinking sebenarnya untuk mencapai solusinya yang sebenarnya kita mau. Nah, dari eh, pendapat saya sendiri sebagai bagian dari organisasi pemuda juga, pentingnya adalah supaya para pemuda ini bisa mendevelop diri sendiri mereka dalam kapabilitas untuk melit sebuah tim atau melit sebuah teman-teman lainnya agar mereka bisa mendapatkan solusi yang paling optimal gitu. Kalau misalkan kita tidak memiliki kapabilitas untuk lead atau untuk memimpin seseorang, maka akan cukup sulit juga untuk membawa solusinya untuk ke depannya. Dan juga akan menjadi sulit untuk uh, melakukan solusinya in the first place juga gitu. Jadi oleh sebab itu memang ada banyak program-program organisasi-organisasi pemuda lainnya, semuanya salah satunya ISEC yang fokus di bagian leadership training dan juga skills training, semuanya seperti thinking skills, decision making, problem solving yang sebetulnya membutuhkan framework bagi pemuda-pemuda yang mungkin mereka tidak dapati dari perkuliahan atau mungkin mereka tidak dapati dari apa yang mereka belajar dalam kuliah supaya mereka bisa uh, mixing skill dari kuliah dan juga skill dari organisasi dan dari situ bisa mendapatkan solusi paling optimal untuk permasalahan seperti ini seperti itu. Dan rata-rata sebenarnya pemuda zaman sekarang juga terlihatnya mereka join organisasi untuk alasan tersebut supaya mereka bisa mendevelop diri mereka sendiri, mereka bisa mendevelop skill mereka supaya mereka juga bisa tahu ke depannya apa yang mereka harus lakukan. Seperti Oke, menarik banget. Berarti memang skill-skill yang karena leadership nggak cuma sekedar leadership aja gitu kan, ada bagian komponen di dalamnya yang memang penting dalam gerakan dari pemuda di Indonesia ini sendiri. Baik, seru banget dari Mas Gilbert.
Saya juga mau nanya lebih lanjut nih ke Mas Gilbert. Gimana sih kalau dari Mas Gilbert sendiri, gimana dari pemuda itu bisa, selain dari dia bisa dapat skill yang leadership tadi, gimana caranya biar dia bisa aktif juga nih untuk ikut upaya mitigasi perubahan iklim nih? Kayak apakah mungkin di dalam IESEC ini ada program tersendiri kah yang memang fokus ke situ? Atau memang dari basic skill leadership tuh harusnya udah bisa juga kemana-mana gitu, termasuk di dalamnya mungkin mitigasi perubahan iklim gitu. Sebenarnya dari ISEC sendiri ada banyak program dan juga ada banyak inisiatif atau yang kita sebut project yang sebenarnya untuk mendevelop pemuda-pemuda yang paling utamanya adalah di bagian leadership. Ketika nanti mereka bisa explore ke bagian permasalahan iklim, itulah ketika mereka sudah menyelesaikan program ini seperti itu. Yang apa kita tawarkan adalah sebuah medium di mana mereka bisa develop skill-skill tersebut yang dibutuhkan agar mereka bisa face the new generation of problems sebenarnya gitu. Dan salah satu hal tersebut include climate change problem seperti itu. Contohnya adalah inisiatif kita yaitu ISEC Future Leaders dan juga local project, di mana ISEC Future Leaders memfokuskan lebih terhadap bagaimana kita bisa training pemuda-pemuda di Indonesia supaya mereka bisa mendapatkan leadership yang necessary dan dari situ mereka bisa membuat organisasi baru atau mungkin mereka bisa membuat gerakan baru melalui leadership yang mereka telah practice seperti itu. Atau seperti di local project kita bisa menggandeng tangan dengan organisasi lain ataupun korporat yang dimana kita bisa membuat sebuah CSR program yang bisa membantu dalam bagian climate seperti itu. Tapi tidak hanya ada itu saja sebenarnya, tapi kita juga ada beberapa event, kayak contohnya Youth Speak Forum yang akan terjadi di tahun depan, di mana itulah sebuah seminar, di mana seminar terbuka, di mana pemuda-pemuda bisa mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan dunia dan sepertinya sekarang gimana sih untuk solve that certain problem. Dan yang terakhir adalah exchange program kita, yaitu kita mengirimkan siswa-siswa atau mungkin pemuda di Indonesia umur 18-30 tahun ke luar negeri untuk either volunteering ataupun untuk internship. Karena dari sini mereka bisa mendapatkan ide baru nih dari luar negeri, how are they tackling the problem? Bagaimana sih mereka bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah, mungkin masalah iklim mereka atau mungkin masalah terkait energi terbarukan di negara mereka sendiri, dan setelah itu mereka bisa balik dari negara luar tersebut, balik ke Indonesia untuk bisa menerapkan solusi tersebut. Jadi sebenarnya dari ISEC, kita mungkin tidak secara direct impact ya, mungkin berbeda dengan 350.org yang mereka secara direct impact yang affecting this certain climate change, tapi mungkin kalau dari ISEC sendiri kita memiliki indirect impact dan itu yang sebenarnya apa yang kita coba achieve, seperti itu. Oke, oke. Kak Gilbert, aku tertarik banget sama tadi ada programnya tentang Youth Forum sama Exchange Students ya. Kalau ngelihatnya Youth Speak, aku sebenarnya mau nanya sih kayak misalkan di Youth Speak Forum itu seberapa banyak sih pembahasan di dalam forum itu tentang energi baru terbarukan, sama kalau misalkan di exchange-nya itu kayak mungkin untuk saat ini beberapa kayak semacam volunteer ataupun mau apa ya kayak intern di luar negeri em, yang fokusnya ke industri energi baru terbarukan itu seberapa banyak sih jika dibandingkan dengan yang biasa-biasanya gitu kayak misalkan dia mau exchange, oh kita exchange yang biasa aja deh, kayak misalkan kita belajar tentang ya udah manajemen bisnis saja atau mungkin tentang bisnis internasional atau mungkin tentang seni dan segala macam. Tapi seberapa banyak sih jika dibandingkan sekarang dengan energi baru terbarukan itu? Kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, em, yang pasti adalah lebih banyak, apalagi di bagian internship juga, yang kita sebut green internships ya sebenarnya. Jadi memang lebih banyak opportunity di bagian energi terbarukan dan juga di bagian project-project volunteering di luar negeri yang fokus ke bagian energi terbarukan seperti itu. Karena memang di setiap program kita kayak contohnya volunteering ataupun dalam internship kita yang di luar negeri tersebut,
memang fokusannya adalah di bagian SDGs begitu. Dan akan ada pasti setiap SDG opportunity yang kita bisa tujui seperti itu. Although memang trennya sekarang adalah memang lebih banyak di bagian climate change ini seperti itu. Contohnya adalah salah satu global partner kita adalah Schneider Electric, dan biasanya mereka membuat sebuah program setiap tahunnya, global internship, di mana di Schneider Electric ini bisa kerja dan bisa tahu ke depannya what kind of solutions that are being worked on seperti itu, teknologi atau inovasi apa yang sebenarnya lagi dicoba untuk diimplementasikan seperti itu. Itu salah satu contoh untuk internship. Untuk volunteering ada banyak juga sebenarnya, dan itu tergantung dengan tema dari proyeknya tersebut gitu. Apakah temanya lebih ke arah renewable energy kah, atau lebih ke arah climate change dan solving climate crisis kah, seperti itu. The same is true for YSF sebenarnya di Youth Speak Forum ini, di mana fokusan dari event ini untuk tahun ini kita akan lebih fokus di bagian ekonomi, karena seperti yang tadi saya sudah sebut, um, secara teknologi dan inovasi, apalagi dengan energi terbarukan, memang sudah ada banyak inovasi dan juga teknologinya. Cuman yang menjadi masalah adalah how to actually close the cycle of renewable energy kan sebenarnya. Bagaimana kita bisa close the cycle, product life cycle-nya seperti apa, dan bagaimana sih kita bisa men-sustain ekonomi baru ini yang kita berubah dari oil based menjadi renewable energy based seperti itu. Jadi it's those types of discussions yang sebenarnya bisa membantu dalam tackling this problem that we're currently facing. Oke, oke. Wah, menarik banget nih. Mungkin bisa buat teman-teman juga kalau misalkan mau tahu lebih lanjut kayak program-program ataupun itu bisa langsung ke ISEC ini karena ya mungkin bisa jadi semacam pembuka jalan gitu untuk bisa lebih mengenal tentang green industry, green jobs, mungkin green internship tadi, ya kan itu kesempatan di situ ada banyak. Nah, oke, aku mungkin bisa ke Kak Sisilia. Aku menarik banget sama Kak Sisilia tadi tentang yang membahas mengenai bahwa kita pemuda nggak cuman 2045 itu Indonesia emas gitu kan. Nah, em, gimana sih buat kalau dari 350 sendiri gimana sih buat advice buat para pemuda ini untuk buat aksi iklim nih? Apakah hanya dengan bekerja di ya mungkin di green jobs atau dengan dia sudah jadi agents of change sendiri seperti misalkan mengurangi plastik atau mungkin ya lain sebagainya gitu. Apakah ada langkah konkret lainnya nih yang bisa dilakukan oleh para pemuda untuk bisa melakukan aksi iklim gitu? Gimana, Mbak? Ya, makasih. Tadi Norman udah bagus ya sebut ada anak muda sebagai agent of change, dan itu sebetulnya penting banget untuk kita di Indonesia ya, karena Indonesia itu makanya program ISEC juga penting soal kepemimpinan ya. Kita tuh perlu mengakui ya, kita kebanyakan followers gitu di Indonesia. Dan selain itu, kita juga seringkali merasa eh, banyak persoalan tuh terlalu sulit untuk kita selesaikan. Artinya um, kurang sense of agency gitu, kurang menyadari bahwa kita tuh sebetulnya bisa berperan. Nah, cuma yang tadi sempat saya sebut di awal, kita akan selalu merasa tidak berdaya kalau kita sendirian gitu. Kalau kita sendirian lihat masalah terus kayaknya terlalu terlalu berat, dan akhirnya kita menyerah, kita menyerahkan kepada Tuhan gitu ya, berdoa gitu. Kayak kalau di grup-grup WhatsApp keluarga kan gitu, melihat perang berdoa aja supaya damai gitu. Padahal kalau di luar negeri orang turun ke jalan karena itu adalah bentuk dari kesadaran mereka bahwa sebagai individu tuh kita punya sense of agency dan kita bisa melakukan perubahan kalau kita bergerak secara kolektif. Dan ini yang sebetulnya bisa dilakukan sama anak-anak muda ya. Jadi dengan mengikuti program-program yang um, itu dipikirkan dengan baik oleh banyak organisasi. Gimana caranya kurikulum itu disusun supaya teman-teman muda bisa belajar hal-hal yang penting untuk
untuk topik-topik yang memang menarik untuk mereka dan organisasi-organisasi ini tuh juga memikirkan bagaimana kelanjutannya gitu. Bagaimana supaya dia nggak berhenti di situ, tetapi juga apa namanya eh, melanjutkan gitu ya untuk menjadi betul-betul orang yang pada akhirnya punya peran dalam perubahan yang lebih besar gitu. Dan sebetulnya ada cara yang sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda ya untuk bisa menemukan apa sih yang bisa mereka lakukan gitu. Yang pertama adalah mengenali diri, jadi tahu apa potensi, tahu apa yang teman-teman sukai, kegemaran, hobi, apa yang memberikan pleasure gitu ya, kenikmatan untuk teman-teman, dan kemudian apa yang dibutuhkan oleh eh, gerakan sosial, movement gitu. Apa yang dibutuhkan oleh gerakan iklim, apa yang dibutuhkan oleh gerakan transisi energi, gerakan ekonomi hijau misalnya. Jadi dua itu kemudian irisannya tuh ada di mana dan itu yang bisa menjadi hal yang teman-teman pilih untuk pelajari gitu. Tapi emang yang paling penting adalah jangan sendirian sih. Kalau sendirian kita udah pasti gampang patah gitu. Jadi carilah banyak apa namanya kesempatan di luar sana yang memungkinkan teman-teman ketemu dengan orang lain yang sevisi gitu. Kalau misalnya di 350 saat ini kita bekerja dengan 19 local group di Indonesia dan 8 diantaranya itu sedang apa namanya secara intens berkolaborasi dengan kami untuk apa namanya melakukan proyek energi terbarukan berbasis komunitas di kotanya masing-masing. Jadi ada local group yang misalnya ya dia bikin proyek memasang solar panel di pesantren gitu. Terus kemudian di sekolah, terus kemudian ada juga local group kita Climate Rangers namanya di Bali. Mereka relatif baru tapi udah bisa punya mimpi besar. Proyeknya adalah pariwisata bebas emisi gitu. Gimana caranya lokasi-lokasi pariwisata di Bali itu pakainya renewable energy. Jadi bukan cuma emisinya yang berkurang, tapi aspek edukasi dan awareness-nya tuh bisa jalan karena ada banyak orang yang melihat itu digunakan gitu. Jadi itu sih mungkin ya. Semoga cukup menjawab. Oke, oke. Mungkin aku bisa simpulkan kalau buat para pemuda yang mau jadi agents of change, pertama jangan sendirian, oke? Harus bergerak ramai-ramai karena biar biar dampaknya itu juga bisa lebih besar, terus juga secara kolektif itu akan bisa bangun lebih banyak solidaritas untuk bisa mencapai ke tujuan-tujuan sesuai dengan proyek-proyek tadi. Oke, baik. Selanjutnya aku coba mau nanya ke Kak Sisil dan juga Kak Gilbert masing-masing. Apa saja sih peluang dan tantangan nih yang dihadapi pemuda yang mau terlibat dalam industri energi terbarukan di Indonesia? Misalkan kayak nggak tahu ya ini yang ini pemikiran mungkin aku mewakili teman-teman yang awam mungkin ya. Kayaknya industri energi terbarukan cukup eksklusif deh karena eh, teknologi banget kayak misalkan panel surya kan nggak semua orang bisa dan mengerti tentang panel surya sedangkan mungkin kayak aku yang jurusan dari ilmu sosial lainnya agak susah buat ngikutin energi terbarukan nih karena ya lebih banyak teknologi lebih banyak yang berbentuk sains gitu apakah itu bisa jadi salah satu tantangan tersendiri di para pemuda jadi kayak barrier sendiri kayak susah banget ternyata buat ngikutin industri energi terbarukan gitu. Apa saja sih peluang dan tantangannya yang dihadapi oleh para pemuda di Indonesia ini? Boleh mungkin dari Kak Gilbert dulu boleh mungkin? Oke, mungkin ini eh, saya izin menceritakan dari personal experience juga. Eh, jadi memang sebagai lulusan teknik juga, memang jauh akan lebih gampang sih sejujurnya untuk menembus ke dalam dunia per renewable energy ini ya, sejujurnya sebagai pemuda. Namun bukan berarti bahwa jurusan lain tidak bisa masuk tuh ke dalam
sektor tersebut sejujurnya. Namun yang membuat jadi susah adalah karena ada banyak pemuda yang udah takut duluan untuk masuk ke industri tersebut. Itu justru yang menjadi sebuah permasalahannya. Karena sejujurnya em, industri ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa dibantu oleh jurusan lain sejujurnya. Ya saya sebagai anak contohnya adalah saya sebagai anak teknik pemuda, ya saya cuma hanya tahu gimana sih cara ngebikin teknologinya, gimana sih cara bikin inovasinya, tapi apakah saya tahu cara memasarkan produknya, cara untuk nge-recycle produknya habis produk and life cycle-nya telah kelar. Bagaimana saya caranya untuk membuat regulasi dengan pemerintahan agar bisa dipakai dan layak untuk rakyat dipakai. Hal-hal tersebut sih yang sejujurnya eh, dipikirkan oleh pemuda zaman sekarang bahwa kita butuh satu sama lain agar kita itu bisa mencapai sebuah visi yang kita ingin, yaitu untuk solving this climate crisis seperti itu. Makanya sangat penting di bagian sini yang saya sudah stres dari awal adalah leadership. Karena memang kalau misalkan tidak memiliki confidence-nya, tidak memiliki kepercayaan bahwa sebenarnya semua orang memiliki role yang penting, berarti akan sulit untuk kedepannya untuk menjaga industri ini seperti itu. Contohnya adalah mungkin case practice-nya dari dulu universitas saya, di mana em, kita mencoba untuk mengedepankan bus listrik seperti itu. Teknologinya sudah ada, teknologinya bisa dipakai juga, dan memang bus listrik ini jauh lebih bagus daripada bus yang biasa. Karena maintenance cost-nya juga lebih dikit, dan juga cara untuk em, polusi yang dihasilkan juga lebih minim, dan juga noise pollution-nya juga lebih dikit, istilah seperti itu. Namun kalau misalkan tidak ada regulator atau mungkin dari jurusan FEB atau mungkin dari jurusan fisik yang membantu kita untuk membuat regulasinya, pasti bus listrik ini cuma hanya sampai stage research and development doang, tidak sampai produk yang bisa dibeli oleh market ataupun produk yang bisa digunakan nih, seperti itu. Jadi memang uh, the problem itself is part of the problem seperti itu. Jadi it's like apa ya? Istilahnya ular makan ekornya sendirilah, istilah seperti itu permasalahannya. Itu sih kalau dari saya menurut saya ya, dari personal Oke, experience oke. juga. Oke, oke, menarik banget Mas Gilbert. Kalau misalkan dari Kak Cecilia, gimana menurut Kak Cecilia? Ya, saya setuju banget sih sama yang disampaikan Gilbert ya. Sebenarnya semua semua bidang semua perubahan sosial itu pasti interdisipliner gitu. Pasti membutuhkan banyak bidang ilmu yang bersinergi satu dengan yang lain untuk satu tujuan gitu. Tadi yang sempat disebut misalnya energi terbarukan itu juga butuh selain teknis engineeringnya ya, juga butuh marketingnya itu bener banget gitu. Karena sebetulnya masalah dari energi terbarukan itu dia banyak aspek. Jadi secara secara kebijakan itu kurang mendukung gitu ya. Nah, ini artinya kan dibutuhkan para ahli hukum gitu ya. Saya sendiri backgroundnya juga hukum, jadi bukan kadang ya, seringkali kalau saya bicara soal energi terbarukan, saya langsung disclaimer, saya bukan ahli energi, saya paham basic, tapi saya bisa sedikit menjelaskan soal regulasi dan di situ peran saya gitu. Tapi di tim saya juga ada juga yang punya keahlian-keahlian lainnya. Nah, tadi mungkin yang disebut sama Gilbert ya, saya lanjutkan itu sebetulnya kendala-kendala energi terbarukan itu banyak aspek gitu. Jadi dari segi regulasi iya, dari segi apa namanya pendanaan iya, karena kita tahu untuk energi terbarukan itu dia bayar di depannya modalnya besar gitu ya. Modalnya besar mahal meskipun pada akhirnya kalau kita hitung long term tuh kita untung karena kita nggak harus bayar listrik gitu ya setiap bulannya. Dan ini ternyata ada companies-companies yang bergerak di solar panel yang dia membuat inovasi pendanaan, pembiayaan gitu. Jadi dia sediakan teknologinya di awal, terus kemudian kliennya yang mau pasang di atap-atap mereka masing-masing itu bisa bayar nyicil seperti bayar
PLN gitu ya, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, itu kan satu bidang ilmu lain gitu yang saya rasa tidak dipikirkan oleh para engineer ya, tapi dipikirkan oleh mereka yang punya ilmu di bidang marketing, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi akan ada ruang untuk semuanya karena energi terbarukan ini tidak sedang kita tidak sedang ingin pasang di ruang vakum gitu. Jadi ini sudah banyak keterlanjuran dan untuk mentransformasikan itu banyak aspek yang harus dipikirkan, termasuk juga aspek politiknya misalnya, political will-nya pemerintah itu kurang gitu. Kalaupun ada sering menyebut soal krisis iklim. Terakhir Jokowi ngomong soal global boiling gitu ya. Dan ternyata ujung-ujungnya ya dia ya sedang memang menjual kebijakan kita gitu ya soal hilirisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi padahal sebetulnya banyak aspek lain yang nggak disentuh gitu dan sangat penting untuk transisi energi. Jadi semua bidang ilmu itu dibutuhkan gitu dan penting juga sebenarnya meletakkan ini dalam kerangka green jobs ya. Jadi bukan hanya transisi energi gitu. Kalau di green jobs itu kan ada juga sektor-sektor yang lain ya untuk krisis iklim ya. Ada hutan, ada waste dan lain sebagainya dan itu banyak aspek-aspek yang ada di dalamnya gitu sih. Oke, baik teman-teman. Oke, maaf. Baik teman-teman, kayaknya udah bisa valid nih ya kalau misalkan energi baru terbarukan tuh nggak yang sains semua tetap butuh ada kayak tadi permasalahan regulasi. Boleh anak hukum kalau kalian mau kan bisa ikut, kalian bisa ikut jadi agent of change tadi, bisa ikut aksi iklim. Butuh pemerintahan, orang politikus dari ilmu sosial, ilmu politik bisa masuk fakultasnya, terus juga dari financing, boleh teman-teman dari ekonomi atau bisnis atau manajemen. Kalau kalian berminat, kalian bisa meng-create satu inovasi baru lagi untuk bisa mempermudah financing dari suatu project energi baru terbarukan. Gitu ya. Oke, ini menarik banget. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya juga nih, dari Kak Gilbert dan Kak Cecilia. Eh, Kalau misalkan tadi, oke nih kita para pemuda udah dapat nih, oh ternyata ada jalannya nih untuk kita bisa masuk nih. Terus selanjutnya, gimana kita bisa lebih untuk bisa kontribusi lebih dengan cara, oke kita dari diri kita udah kerja di industri yang memang lebih ramah lingkungan, udah selanjutnya kayaknya boleh nih untuk kita menyebarluaskan tentang pentingnya kesadaran tentang energi terbarukan di kalangan masyarakat. Nah, itu gimana sih kita bisa mulai dari mana sih tentang hal itu gitu? Bagaimana para pemuda bisa mempromosikan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan di kalangan masyarakat? Boleh mungkin dari Kak Cecilia, boleh? Ya, yang pasti sih berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Jadi kalau udah punya komunitas atau ekosistem yang memungkinkan kita untuk belajar dan memahami dan bisa mentransfer hal-hal yang kita pelajari itu tuh baik gitu. Jadi itu langkah pertama. Nah, selanjutnya adalah tentu membuat program-program seperti misalnya kampanye edukasi ke sekolah-sekolah gitu ya, terus melakukan workshop-workshop sederhana. Jadi ini yang tadinya ini peran anak teknik ya, bisa membuat misalnya semacam workshop sederhana untuk teknologinya supaya orang paham dan sebetulnya yang masyarakat luas itu perlu alami itu ya the magic of ketika dia tahu bahwa matahari itu bisa jadi listrik gitu. Ketika dia tahu bahwa air itu ternyata bisa jadi listrik dan orang sebenarnya nggak harus bergantung sama PLN gitu. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan. Terus tentu kolaborasi dengan sekolah dan kampus-kampus
terus menggunakan media sosial ya dan kanal-kanal online-nya masing-masing. Terus teman-teman yang apa namanya yang followernya banyak atau kenal dengan orang-orang yang followernya banyak itu juga bisa mengajak mereka untuk apa mengenal lebih jauh tentang energi terbarukan dan bisa menyuarakan hal yang sama gitu. eh Mungkin sementara itu ya. Nah, secara kolektif kalau mau lebih jauh lagi itu tentunya bisa melakukan kampanye yang lebih besar lagi ya, kampanye untuk melakukan apa perubahan kebijakan nasional bahkan kebijakan internasional atau sesederhana misalnya berjuang supaya energi terbarukan itu menjadi satu materi yang masuk di dalam kurikulum misalnya atau bukan energi terbarukan ya tapi transisi energi berkeadilan gitu. Jadi sesuatu yang dipelajari secara serius dari berbagai disiplin ilmu atau basic-basicnya diajarin ke anak-anak di sekolah dasar atau SMP dan SMA gitu. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Oke, sangat menarik. Dari Kak Gilbert sendiri, bagaimana Kak untuk pemuda bisa mempromosikan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan di masyarakat sendiri? Mungkin bisa dimulai dari kalau untuk pemuda yang mungkin masih mahasiswa ya, karena mungkin masih belum terlalu bisa melakukan impact itu secara besar-besaran karena masih belajar. eh, Salah satu caranya bisa melalui sebuah organisasi dan mencoba untuk raising awareness melalui ya seperti yang tadi Bas udah ngomong, which is campaign, tuh kampanye, dimana kampanye caranya Earth Zero Hour Day yang kita matiin lampu selama sejam gitu kan. Kampanye-kampanye tersebut yang bisa nge-raise awareness mengenai isu iklim ini atau mungkin isu renewable energy ini seperti itu. Selain itu juga menurut aku sendiri, start something new, start something fresh gitu. Apa yang sudah dipelajari dari organisasi, dari perkuliahan, bukan berarti cuman sampai situ aja. Kalau misalkan udah lulus, sudah menjadi wisudawan gitu, bisa aja dipakai untuk seterusnya, misalkan membuat sebuah startup baru atau mungkin membuat sebuah gerakan baru yang mungkin eh, menurut kalian sendiri atau para pemuda merasa bahwa oh kayaknya ini cukup penting untuk dibahas. Tuh. Em, yang saya ingin tekankan lebih lagi adalah ke arah bagaimana beberapa pemuda untuk menyeleksi a good problem seperti itu. Kenapa? Karena sejujurnya another way that we can raise this awareness is to bring up the issue of a good problem, yaitu sebuah permasalahan yang bagus untuk dibawa. Contoh paling simpel adalah kalau misalkan untuk mobil listrik sudah tidak terpakai lagi, tuh contohnya. Nanti untuk baterainya di recycle-nya seperti apa ya? Seperti itu. Itu adalah sebuah good problem that we can have ketika kita juga membahas tentang permasalahan renewable energy ini gitu. Karena renewable energy sendiri sebagai sebuah industri adalah area yang sangat baru. Kita masih belum memiliki experience sama sekali dalam industri ini. Bahkan industri ini pun aja baru pertama kali muncul sekitar 20 sampai 30 tahun yang lalu. Sedangkan industri-industri lain, contohnya akuntansi, konsultan, bisnis, FMCG, sudah beratus-ratusan tahun gitu. Jadi memang uh, there are actually a lot of ways that we can apa ya mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan tergantung dengan kreativitas juga para pemuda bagaimana mereka ingin nge-tackle dan raise awareness mengenai isu-isu ini seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Gilbert. Oke, mungkin saya mulai dari sekarang bisa membuka sesi question and answer bagi teman-teman peserta yang mau menanyakan. Jika memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke salah satu atau mungkin kedua dari speaker kita hari ini. Bisa dengan raise hand langsung, atau bisa juga dengan menuliskan chat di chat Zoom. Boleh, ini ada dari Raffi Ahza Sejati. Boleh, silakan Kak Raffi.
langsung aja. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin kenalin ya Kak, aku Raffi dari Purwokerto. Aku seorang mahasiswa juga. Sebelumnya mungkin untuk IESEC itu udah terkenal ya Kak. Makasih untuk Kak Gilbert atas ilmunya. Mungkin beberapa hal yang ingin aku tanyakan itu karena masalah iklim itu pertama kan adalah masalah kita bersama ya Kak. Tapi di situ sudah disebutkan bahwasannya jangan seperti ular yang makan ekornya begitu. Karena di sini kita menggantungkan banyak bidang ilmu, kemudian juga banyak kepentingan masyarakat begitu. Jadi harus dicari solusi terbaik begitu. Dan pastinya mungkin secara bertahap begitu ya Kak. Nah, mungkin yang pertama kali yang ingin aku tanyakan itu aku sering mendengar kata hilirisasi, Kak. Nah, kira-kira hilirisasi itu dalam arti gampangnya itu tentang energi terbarukan itu apa sih, Kak? Dan kira-kira itu dalam energi terbarukan, tadi kan disebutkan bahwasannya itu tidak semuanya tentang teknologi, ada juga tentang social life atau lifestyle begitu. Apakah di sini pertimbangannya kalau kita berpikir tentang net zero emission dan juga bagaimana cara bumi untuk memperbaiki kondisi lingkungannya sendiri dari polusi misalnya, itu apakah kita hanya fokus pada penggunaan energi terbarukan dan berusaha untuk meninggalkan, apa kita juga mencari solusi alternatifnya untuk memperbaiki lingkungan dengan apa yang sudah ada begitu? Karena kan kemungkinan juga mungkin Kak, kembali lagi saya juga masih belajar itu polusi itu tidak serta-merta bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu yang relatif cepat begitu. Terima kasih Kak untuk Kak Gilbert dan Kak Cecilia Dewi. Baik, boleh dari Kak Gilbert, nanti bisa dilanjutkan oleh Kak Sisil. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab dari segi mahasiswa juga yang baru lulus. Seperti ini, kayaknya ketika kita menghandle situasi yang sangat kompleks seperti ini, salah satu caranya adalah, dan ini adalah salah satu cara yang menurut saya masih percaya sampai sekarang adalah paling pertama adalah identifikasi dulu permasalahannya apa dulu, seperti itu. Dan identifikasi permasalahan ini bisa dilihat dari sudut angle manapun. Contoh pertama, ketika kita membahas tentang hilirisasi, apakah kita ingin approach problemnya dari angle teknologinya duluan kah? Dari angle product life cycle-nya kah? Dari angle bisnisnya sendiri kah? Produksinya kah? Manufakturnya kah? Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa melihat dalam bagian variabel seperti itu. Ketika kita membahas juga hilirisasi yang cukup kompleks karena kan kita mencoba untuk menuju ke ekonomi yang lebih kompleks lagi ya ketika kita membahas tentang hal tersebut. Berarti ada beberapa workforce yang harus kita eliminasi juga, yaitu contohnya dalam contoh ini adalah oil gitu. Pasti oil industry ketika renewable energy telah lebih uh, bagus lagi dibandingkan dengan oil, pasti pekerja-pekerja atau workforce dalam oil industry ini akan habis seperti itu. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan hal tersebut secara instan. Karena kalau misalnya kita melakukan itu secara instan juga akan mengakibatkan tidak hanya dari segi ekonomi, tapi dari segi sosial yang akan terdampak oleh solusi tersebut seperti itu. Jadi seperti yang kamu sudah sebut tadi, ya memang solusinya harus berkala dan kita harus bisa approach solusinya dan juga problemnya dari berbagai macam perspektif. Mungkin itu sih yang aku bisa memberikan jawabannya dari segi perspektif lulusan teknik. Tapi mungkin dari segi Isaac-nya sendiri, um, it's always about leadership gitu. It's always about uh, what are you going to do then gitu. Itu adalah pertanyaan yang aku akan tanya balik kepada yang muda-muda gitu. Kalau diri aku sendiri ya sebagai seorang muda, menurut aku solusinya adalah uh, ya udah bikin bareng-bareng aja sebuah bisnis atau mungkin sebuah social enterprise dengan teman untuk solving one of the issues yang mungkin kita lagi tackling nih dalam permasalahan hilirisasi ini seperti itu. Jadi ya balik lagi ya, setiap orang memiliki solusi berbeda-beda, tapi tujuan kita itu sama seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Gilbert. Boleh dari Kak Cecilia? Ya, pertanyaannya bagus banget, Raffi. Hilirisasi itu kan sebetulnya upaya Indonesia untuk memperoleh apa ya, memberikan nilai tambah ya kepada industri Indonesia gitu. Kalau kita selama ini Indonesia tuh dikenal dengan Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya dan pendapatan negara kita tuh kebanyakan itu dari apa? Mengeruk gitu ya, mengeruk sumber daya alam. Jadi memang sangat eksploitatif dan sangat ekstraktif. Nah, hilirisasi ini sebetulnya satu upaya untuk nggak hanya berhenti di situ, tapi tetap melakukan itu, cuma ada nilai-nilai tambahnya gitu. Jadi bukan hanya kita menjual bahan bakunya saja, tapi bahan baku yang sudah diolah gitu ya, sehingga lebih banyak lagi pendapatan yang bisa diterima gitu. Dan tadi juga disebut soal net zero emission ya. Mungkin Raffi udah sedikit banyak paham juga soal konsep net zero ya. Kenapa dibilang net itu karena sebetulnya diakui bahwa uh, akan tetap ada emisi yang dikeluarkan, tapi pemerintah akan mengusahakan supaya emisi itu terserap dari sektor yang lain gitu, sehingga hasil akhirnya itu pada akhirnya adalah uh, zero, dan itu kita belum bisa sekarang ya. Jadi 2060 atau 2070 gitu ya, beda. Saya lupa nih yang mana yang pada akhirnya jadi kesepakatan Indonesia, tapi masih jauh karena Indonesia di plotting masih akan berkembang, masih akan melakukan development, sehingga agak sulit untuk sekarang gitu. Cuma roadmap-nya dibikin agak jauh. Nah, yang mau saya sampaikan tuh sebetulnya kita juga perlu hati-hati ya dengan solusi-solusi yang dimunculkan oleh pemerintah gitu ya dalam konteks krisis iklim. Ini sains ya, ini sains yang kita udah tahu ada budget karbonnya tersisa berapa. Setahu saya udah habis juga sekarang gitu, udah kepake semuanya gitu. Jadi we don't have that much time, dan solusi palsu ini menjadi ada yang disebut dengan solusi-solusi palsu gitu. Apa artinya solusi palsu? Dalam transisi energi, solusi palsu ini adalah solusi yang ditawarkan seolah-olah dia bisa mencegah krisis iklim melalui transisi energi gitu ya, karena mereka mengklaim bisa punya emisi yang lebih rendah, tetapi sebetulnya tujuannya adalah memperpanjang umur dari penggunaan energi fosil. Gitu. Nah, itu banyak contohnya tuh, kayak misalnya gasifikasi coal gitu ya, terus juga gas yang dianggap sebagai pilihan energi antara batu bara dan energi bersih, padahal sebetulnya dengan teknologi yang ada tuh kita sudah bisa lompat gitu langsung pakai energi terbarukan. Tapi ada hal-hal semacam ini gitu. Selain itu juga net zero itu juga banyak yang mengatakannya adalah sebetulnya solusi palsu ya, termasuk carbon trading dan lain sebagainya, karena di dalamnya itu ada yang diperbolehkan untuk terus-menerus mengeluarkan emisi, asalkan ada yang bisa menyerap gitu di sektor lain gitu. Padahal sebetulnya secara sains we cannot afford that. Kita nggak bisa sebetulnya. We cannot afford that anymore. Karena penyerapannya itu juga butuh waktu gitu. Butuh waktu ratusan tahun. Jadi nggak yang keluar di sini apa namanya PLTU terus kemudian langsung terserap di hutan gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi itu juga salah satu apa namanya yang kita perlu hati-hati. Nah, solusi palsu lainnya adalah kalau solusi yang ditawarkan itu memiliki resiko yang tinggi, kemudian juga teknologinya mahal dan belum diuji gitu. Jadi ada banyak sebetulnya pengembangan teknologi-teknologi baru gitu ya yang disebut dengan geoengineering, terus juga carbon capture and storage, tapi ini nanti Google aja ya karena panjang nanti kalau dijelasin. Itu juga salah satu teknologi yang saat ini digadang-gadang oleh banyak industri fosil terutama dan batu bara gitu ya, tetapi not proven, mahal tapi belum terbukti gitu, belum terbukti. Jadi itu kan sebetulnya distraksi karena kita wasting time, wasting energy, tetapi pengurangan emisinya sebetulnya tidak terjadi gitu.
Um, gitu. Jadi harus hati-hati dengan itu dan kita perlu fokus kepada energi terbarukan yang memang aman gitu ya, yang memang aman dan berkeadilan. Itu dari apa namanya, dari solar, dari matahari, dari angin dan dari air ya. Kalau di Indonesia ya banyak microhydro yang bisa melistriki desa-desa sampai mereka tidak perlu bayar kepada PLN gitu. Itu canggih sekali gitu. Dan bahkan juga dikembangkan oleh masyarakat adat di Baduy gitu. Mereka pakai mikrohidro. Dan cuma memang catatannya adalah kalau kita mau decentralizing energi, masyarakat itu mandiri energi, maka energi terbarukan ini memang harus dipasangkan dan diperjuangkan bersama-sama dengan efisiensi energi gitu. Kita nggak bisa mengandalkan energi terbarukan tapi pada saat yang sama itu semuanya tuh dilakukan dengan skala besar konsumsi yang sangat-sangat wasteful gitu. Jadi banyak aspeknya sih di situ. Semoga Raffi nggak pusing ya. Tapi pertanyaannya bagus banget dan ini sebetulnya bisa memantik diskusi yang lebih dalam lagi. Mungkin lain kali di kampusnya Raffi bisa mengorganisir acara-acara semacam ini untuk mendiskusikan lebih dalam lagi soal tantangan-tantangan energi terbarukan. Baik, terima kasih Kak Cecilia. Gimana Mas Raffi, apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak. Berarti jangan lupa ya Mas Raffi, gak cuman janji doang bisa palsu, solusi iklim pun masih bisa palsu ya, Pak. Masih bisa dimain-mainin lah ya. Oke, selanjutnya ada yang raise hand. Ini ngantri banyak ya, Pak. Ada Gabriela Terranova. Silahkan, Gabriela. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gabriela. Saya ingin bertanya, apa hambatan terbesar yang pernah Kakak alami untuk mendorong perubahan melalui energi terbarukan dan bagaimana Kakak mengatasinya? Terima kasih. Maaf, Gabriela, tadi pertanyaannya yang agak kurang terdengar dengan jelas oleh saya. Boleh diulang? Apa hambatan terbesar yang Oke. pernah Kakak alami untuk mendorong perubahan melalui energi terbarukan dan bagaimana Kakak mengatasinya? Terima kasih. Oke. Berarti tentang hambatan ya. Oke, hambatan terbesar. Oke, dari siapa dulu? Boleh dari Kak Sila atau dari Kak Gilbert? Silakan. Yang mana dulu saja. Saya bisa duluan. Hambatannya sih sebenarnya ini ya, karena kita kan bekerjanya bersama dengan teman-teman muda ya. Jadi kelompok-kelompok lokal yang kita bentuk, mereka menamakan diri Climate Rangers atau Fossil Free gitu. Sebetulnya tantangan di energi terbarukan tadi sempat yang menjadi pertanyaan dari Mas Norman. Merasa tidak paham gitu, merasa nggak pede untuk memperjuangkan itu dan oleh karena itu ya kita membuat training biasanya untuk bisa memberikan mereka pemahaman yang lebih tentang energi terbarukan. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ gitu. Kalau kita bekerja dengan teman-teman local group kan ya, ada juga persoalan bagaimana caranya supaya kelompok ini bisa bekerja dengan efektif gitu ya. Karena kan uh, keanggotaan mereka dalam local group itu sifatnya sukarela gitu ya. Jadi kalau nggak ada sebetulnya cukup 2-3 orang sih yang punya komitmen penuh gitu dan punya visi gitu ya atas apa yang mau dilakukan oleh kelompoknya, itu biasanya sulit gitu. Jadi um, kekuatan kolektif yang kita harapkan itu memang seperti tanaman yang harus terus-menerus diairi dan diberikan pupuk gitu ya dan memperoleh matahari gitu. Jadi itu sih tantangannya, bagaimana kelompok-kelompok yang bekerja dengan kami itu pertama percaya diri dan yang kedua itu cukup solid untuk bisa
uh, berjuang gitu ya di wilayahnya masing-masing untuk melakukan perubahan. Dan langkah yang kami lakukan adalah tentunya mendampingi, memberikan training dan memberikan resources yang dibutuhkan. Kalau teman-teman misalnya datang ke websitenya 350.org, di situ ada menu resources atau menu sumber daya pendukung, dan itu kita masukkan cukup banyak materi-materi tentang bagaimana membentuk kelompokmu sendiri, bagaimana melakukan pertemuan yang efektif, bagaimana mengambil keputusan tim yang efektif gitu. Itu kita masukkan di situ. Jadi kita ingin memberdayakan teman-teman untuk menjadi bagian yang penting ya, yang signifikan dari perubahan gitu. Baik, Kak Cecilia. Dari Kak Gilbert, gimana Kak menurut Kak Gilbert tentang hambatan ini? Kalau dari saya sendiri ya, both as a mahasiswa dan sekarang di ISEC, mungkin tantangan terbesar adalah stakeholder sih sejujurnya. Jadi stakeholder mana yang harusnya kita fokuskan dulu, apakah kita bisa lebih ke arah stakeholder di mana yang kerja secara langsung atau mungkin secara indirectly, karena sejujurnya the nature of ISEC itself itu kan seperti yang aku dijelasin tadi, agak indirect impact ya. Jadi agak cukup sulit untuk di-measure sebenarnya seberapa impactful kita bisa terhadap sebuah sektor, yaitu sektor in this case energi terbarukan seperti itu. Mungkin itu permasalahan terbesarnya, dan akhirnya untuk menimbulkan solusi ya bagi pemuda-pemuda agar lebih aware tentang isu-isu seperti ini, juga merupakan sebuah hal yang meyakinkan mereka untuk bisa terjun ke dalam sektor itu tersebut juga gitu. Karena memang setiap dari pemuda ini memiliki choice mereka sendiri, apakah nanti pada akhir journey mereka dalam perkuliahan dan ketika mereka lulus ingin kerja di tempat yang seperti apa, seperti itu. Jadi memang it's a problem of stakeholders gitu. Lebih ke arah situ sih sebenarnya, karena mungkin di stakeholder A gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan stakeholder B gitu. Jadi mungkin insentifnya lebih lebih tinggi istilahnya seperti itu. Dan itu juga salah satu roadblock dalam mencari stakeholder yang tepat, yang kita bisa bekerja sama dengan, yang kita bisa memeasure apakah impact-nya ada atau tidak seperti itu. Jadi memang itu menjadi sebuah PR untuk kedepannya, bagi gak cuma dari organisasi ISEC atau mungkin sebagai mahasiswa, tapi juga bagi kita semua ya dari institusi akademisi juga sih, karena uh, bagaimana kita bisa memberikan ekspektasi kepada mereka setelah lulus dari jurusan ini dan nanti kerja, ya sebenarnya sepadan gajinya dengan apa yang mereka sedang impacting lah towards the greater world. Dan itu memang sulitnya di bagian situ ya. Makanya ini connecting juga ke beberapa klien sebelumnya, yaitu ya oleh sebab itu kita butuh banyak kolaborasi dengan cross functional nih, cross jurusan lah misalnya seperti itu dalam regulasinya. Oke, thank you banget Kak Gilbert. Dari Mbak siapa tadi namanya, maaf, Kak Gabriela ya. Kak Gabriela, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Boleh selanjutnya dari Mas Muhammad Dwipa. Silakan Mas, pertanyaannya bisa langsung disampaikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya mau bertanya, saya kan sebelumnya adalah mahasiswa hubungan internasional, tetapi punya naruh minat di bidang renewable energy. Makanya saya termasuk anak SRE, dan juga tapi juga di satu sisi juga ikut ISEC gitu, seperti ISEC Future Leader sama local project. Nah, menurut kakak gimana nih? Kan saya kan anak HI ya, yang dimana kebanyakan bahasnya tentang politik. Tetapi saya
selama saya kuliah saya lebih ke engineering gitu, minatnya gitu, lebih ke energi terbarukan gitu. Jatuhnya saya di satu sisi saya minat di dalam teknik itu ilmu keteknikan gitu. Nah, menurut kakak apakah ini yang bisa dikembangkan di energi teknikannya karena kebetulan saya minat di situ, atau ya udah sesuai dengan jurusannya aja kayak misalnya jurusan HI tapi kamu bisa kembangkan gitu ilmu energi revolusinya dari sisi sosumnya, dari sisi sosial hukumnya, misalnya lewat local project atau misalnya lewat dari Isaac Future Leader itu sendiri. Itu gimana menurut kakak? Oke, ini Muhammad, Kak Muhammad Dwi Pak, kita satu jurusan men. Kita satu jurusan dan mungkin pertanyaan saya bisa diwakilkan oleh Kak Dwi Pak tadi. Boleh dari Kak Gilbert dulu mungkin, silakan Kak. Oke, siap. Em, Sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita ngomong secara eh, tekniknya dan juga secara hakikatnya, sejujurnya em, kalau misalkan memang kamu lebih tertarik ke arah tekniknya, ya berarti kamu harus mendapatkan sarjana teknikan. Kenapa? Karena dari situ kamu baru bisa menjadi sebuah profesional dan dari situ bisa diakui bahwa memang kamu memiliki skill dan juga tekniknya untuk melakukan pekerjaan tersebut seperti itu. Dan karena memang requirement-nya cukup banyak juga. Tuh. Tapi kalau misalkan kamu tetap masih ingin dalam sektor ini, tapi mungkin keadaan kamu nggak bisa ganti jurusan atau mungkin untuk mengganti life path seperti itu ya, sejujurnya itu bukan menjadi sebuah masalah juga seperti itu. Banyak dari alumni saya dan juga teman-teman saya yang mereka lulusannya teknik tapi malah masuknya ke perbankan. The same is true bagi teman-teman saya yang dari Soshum, mereka biasanya dari Soshum malah masuk ke dunia STEM seperti itu. Contohnya ada salah satu alumni saya yang dia lulusan hubungan internasional juga, HI juga, dan dia memiliki tugas khusus dalam perusahaan renewable energy ya, sebagai namanya tuh corporate corporate openly people kalau nggak salah. Jadi dia mengurusi project-project yang berurusan dengan renewable energy dan dia akan connect project tersebut dengan non-profit organization dan juga dengan mahasiswa-mahasiswa biasanya. Jadi walaupun memang dia lulusannya HI, tapi dia tetap masih bisa kok masuk ke sektor tersebut dan ketika dia sudah masuk ke dalam sektor tersebut tetap juga ada latihannya tapi mungkin nggak sedetail seperti anak teknik ya tapi tetap ada pelatihan dan juga knowledge building dalam teknologi mereka seperti apa, kedepannya inovasinya kayak gimana, cara implementasinya seperti apa seperti itu. Jadi menurut aku sendiri sih jangan khawatir dan jangan overthinking aja sih karena pasti akan ada opportunity-nya gitu. It's just that you have to look for it aja dan coba untuk googling lebih banyak lagi aja karena definisi kita, saya yang juga dulu ya baru-baru sih ini sih mahasiswa ya saya merasakan hal tersebut juga apakah saya bisa mendapatkan kerja yang saya mau gitu padahal sebenarnya ada banyak pekerja di luar sana yang sangat unik dan juga sesuai dengan kondisi yang kita telah alami sekarang seperti itu. Apalagi di sektor yang cukup baru, which is renewable energy ini. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin bisa lanjut ke Cecilia yang lebih berpengalaman mungkin. Oke, oke Kak Sisilia, gimana nih Kak menurut Kak Sisilia sendiri? Oke, aku pribadi ya menyarankan sih sebetulnya tetap stay di jalur pendidikannya siapa tadi namanya Mas Dwipa ya. Terutama ketika masuk ke dunia kerjanya ya karena itu kan yang itu harus langsung kepake gitu. Kalau kita masuk dunia kerja misalnya energi terbarukan sementara lulusan HI terus
ya susah diterima juga sih sebenarnya ya nggak sih. Kompetensinya nggak ada gitu. Jadi menurut saya sih sebaiknya begitu lulus tetap pilih yang ada hubungannya sama ilmu sosial dan ilmu ilmu HI. Nah nanti dalam perkembangannya kalau ternyata sektor yang ditekuni oleh Dwipa adalah energi terbarukan, itu pasti mau nggak mau pelan-pelan itu akan mempelajari gitu. Mungkin nggak sampai bisa jadi insinyurnya ya, engineer-nya ya, tapi memahami prinsip-prinsipnya. Dan kalau dalam konteks HI itu kan uh, banyak aspek ya. Saya bukan lulusan HI sih, tapi ada banyak teman HI, dan sebetulnya kalau ngomongin soal transisi energi dalam rangka climate change itu sangat syarat dengan apa namanya politik internasional atau hukum internasional gitu. Jadi transisi energi misalnya sekarang tantangannya adalah pendanaan gitu. Pendanaan kita sudah mendapat janji dari negara-negara maju ya sejumlah 20 miliar US dollar gitu dalam JETP gitu. Tetapi prakteknya uang yang dijanjikan itu sampai sekarang masih tanda tanya besar gitu. Uangnya berapa akan datang dari negara yang mana, terus kemudian bentuknya apakah nanti dia berupa pinjaman atau itu hibah gitu. Dan itu wilayahnya anak-anak HI itu. Dan ada teman saya anak HI juga yang saat ini di sekretariat dan membicarakan soal mengurusi soal itu gitu. Jadi ada banyak aspek relasi antar negara yang akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya transisi energi di Indonesia, dan itu wilayah yang sangat penting untuk diseriusi gitu ya sama sama anak-anak muda gitu. Saran saya gitu sih. Tapi kalau apa namanya kalau anak-anak muda sekarang kan kayaknya banyak ini ya, banyak hustling ya, banyak sambil-sambil gitu ya. Jadi sekalian melakoni HI-nya bisa juga. Kupikir nggak ada salahnya juga sih kalau mau mulai mempelajari tentang energi terbarukan dari aspek teknisnya gitu. Itu sih. Oke, oke, maaf sebelumnya tadi internet saya agak sedikit terputus. Oke, baik. Oke. Tadi siapa ya? Oke, terima kasih Kak Sisilia. Oke, buat Mas Dwi Pak, tenang aja, HI masih bisa masuk, tenang aja. Tenang aja, HI masih bisa masuk. Tadi Kak Sisilia bahas tentang JP itu sampai sekarang kan nggak jelas. Itu jadi tugas kamu Dwi Pak buat jadi jelasin, oke? Jadi semangat terus Dwi Pak, nggak akan jadi masalah. Oke, mungkin dari teman-teman lain pertanyaan sudah cukup. Saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah apa pesan inspiratif yang ingin Kak Sisilia dan Kak Gilbert sampaikan kepada pemuda-pemuda yang ada di sini, seperti kepada Kak Dwipa tadi, Kak Gabriela, juga ada Kak Raffi tadi, yang ingin kontribusi dalam aksi iklim melalui energi terbarukan. Apa nih pesan inspiratifnya nih, agar mereka tetap mau dan makin terdorong buat ikut aksi iklim? Boleh dari Kak Sisilia dulu, silakan. Oke, kalau dari saya mengulang aja sih sebetulnya, karena ini penting ya soal sense of agency gitu. Jadi perlu ada kesadaran dari kita bahwa kita masing-masing dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan, terus juga dengan kapasitas dan hobi teman-teman masing-masing itu punya peran gitu di dalam transisi energi atau penanganan krisis iklim yang saat ini adalah persoalan terbesar yang kita hadapi gitu ya. Dan sense of agency ini didapati dan dilakoni dengan kita yang pasti meningkatkan kualitas diri ya. Jadi tadi bagus banget ada pertanyaan-pertanyaan soal saya harus gimana. Sebetulnya fakta bahwa teman-teman jam segini gitu malam-malam gini ada di
Zoom ini tuh udah luar biasa gitu. Jadi bisa menepuk dada gitu, menepuk punggung. You're great gitu. You're choosing the right thing lah. Kalian ada di sini ketimbang main game misalnya gitu. Itu udah sesuatu yang luar biasa banget. Dan kita meningkatkan kualitas diri supaya we have something to offer. Tapi yang paling penting adalah yang tidak kalah penting adalah berorganisasi ya, mengorganisir komunitas teman-teman masing-masing. Jadi jangan jadi jangan bergerak sendiri gitu. Kita nggak butuh semakin banyak pahlawan individual, tapi kita butuh semakin banyak komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan, saling bergantung dan punya visi yang jelas gitu. Kemudian yang kedua, saya berkali-kali bilang soal ini memang perjuangan generasi kita ya. Jadi we fight, tapi jangan lupa dalam perjuangan itu kita juga melakukannya dengan cinta gitu. Jadi harus bergembira gitu melakukan ini. Karena kalau enggak capek, burn out. Kalau aktivis climate yang masih muda tuh ada climate anxiety namanya. Akhirnya karena capek, terus kayaknya masalahnya gede banget, jadinya nyerah. Enggak gitu. Jadi kita harus cari cara berjuang dengan cinta untuk hal yang kita cintai gitu. Caranya mungkin tadi yang saya bilang ya, bikin diagram Venn itu apa yang teman-teman sukai, apa yang dibutuhkan oleh climate movement, dan mungkin ada diagram, ada yang terakhir nih, apakah dia menghasilkan gitu, apakah dia bisa membantu karir teman-teman gitu ya. Itu mungkin penting juga ya dalam konteks anak muda yang kita mikirin karir gitu. Jadi berjuang terus lakukan dengan gembira, dengan cinta, dan yang terakhir itu tadi udah saya sebut meskipun agak cynical ya, tapi kita juga perlu berdoa aja. Jadi we fight, we love, we pray. Nah, apapun yang saat ini sedang menjadi cita-cita kita, terutama buat teman-teman yang peduli ya, beyond your self interest tapi public interest, dengan 3 hal itu saya kira kita sama-sama kita bisa mewujudkannya gitu. Kita punya harapan gitu. Oke, wah, oke. Jangan lupa ya teman-teman, fight with love and don't forget to pray. Oke, terima kasih banyak Kak Cecilia. Oke, next dari Kak Gilbert, apa nih pesan inspiratifnya bagi para pemuda nih Kak? Mungkin kalau dari aku cukup simpel aja sih. Eh, jangan overthinking, just do it gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian selalu memikirkan dulu ya, maksudnya it's a good idea, it's not a good idea untuk kalian takut dengan choices kalian. Ya, menurut aku kita tinggal di dunia di mana we don't always have to follow a certain path to be successful. Gitu. Mungkin kalau zaman dahulu di tahun 1950, 60, 70 harus jadi akuntansi biar bisa sukses dapat duit banyak, atau mungkin harus manggil bisnis terus mainnya real estate terus biar dapat duit terus akhirnya bisa sukses gitu. Tapi di zaman sekarang kan bahkan kita bisa melihat bahwa ada orang membuat sebuah solusi uh, menggunakan recycled plastik untuk menjadi batu bata aja pun bisa menjadi orang sukses gitu. Sesimpel itu juga. Jadi sejujurnya explore all the options gitu. Don't overthink, explore your options, be curious, be the best learners that you can, karena kita di generasi yang dimana kita memiliki semua resources nih. Kita memiliki semua sumber knowledge yang kita butuh, dan itu kita bisa melakukan melalui Google gitu. Segampang itu gitu. Jadi gunakan resources tersebut wisely and don't be afraid. Ya, make controversial ideas gitu. Don't be afraid. Ya, show yourself ya. Kalian pemuda nih gitu. Kalian calon-calon yang akan membawa solusi baru untuk ya dunia ke depannya gitu.
Jadi instead of being afraid atau overthinking ya kita harusnya jadi brave dan juga ya kita bisa inspiring others juga. Mungkin itu sih pesan inspiratif dari saya, nggak terlalu kompleks ya. Karena menurut saya memang ya saya juga dulu sebagai mahasiswa cuma butuhnya oh kamu bisa gitu. Oke, thank you banget Mas Gilbert. Kak Gilbert. Don't overthinking, just do it. Tetap stay curious, don't be afraid. Lakuin aja pokoknya. Yang penting apapun yang ada di depan lo, labas aja yang penting. Oke, thank you banget Kak Gilbert dan juga Kak Cecilia. Thank you banget untuk waktunya untuk bisa menghadiri Zee Talk pada malam hari ini. Eh Set honor buat ngobrol langsung sama Kak Cecilia dan juga Kak Gilbert karena ya ini seru banget karena vibe-nya pemuda banget, berapi-api. Dan tadi pertanyaan-pertanyaannya juga sangat relatable dengan real life teman-teman semua yang ada di sini. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita akan foto bersama dulu bersama kedua speaker kita pada malam hari ini. Boleh kepada para peserta semuanya untuk menyalakan kameranya dan kepada operator untuk nanti mengambil foto. Boleh teman-teman dinyalakan kameranya untuk foto bersama. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Wait. Ya, Mas Dwipa sudah on cam. Oke, Mas Dwipa tenang ya. Kita punya tanggung jawab berdua. Kita harus ngelolosin Just Energy Transition Partnership buat Indonesia. Itu pesan dari Kak Cecilia tadi buat lulusan HI itu. Kayak gitu. Oke, mungkin tidak akan ada lagi. Oke, baik. Oke, boleh Mas operator. Saya akan menghitung aba-abanya. 1, 2, 3. Oke. Gak bebas lagi, satu lagi. Silakan apa saja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada para speaker kita pada malam hari ini. Yes, apakah ada presensi? Yes, presensi akan diinformasikan setelah ini. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada para speaker yang sudah datang pada malam hari ini. Dipersilahkan jika memiliki kegiatan lain kepada Kak Gilbert dan Kak Cecilia, boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom ini terlebih dahulu. Untuk teman-teman lainnya, untuk stay dulu sebentar karena akan ada informasi lebih lanjut mengenai presensi. Makasih banyak Norman, makasih banyak semua Gilbert. Terima kasih Terima kasih juga banyak semuanya. juga. Makasih Mbak Cecilia, makasih Norman. Ya, terima Selamat kasih banyak. malam. Selamat malam. Baik, teman-teman. Sudah ada di layar barcode mengenai presensi. Yes, oke. Silakan bagi teman-teman bisa langsung scan atau ketik di link zonaibt.com/presensi ZE Talk untuk kehadiran teman-teman semuanya dalam acara ZE Talk pada malam hari ini. Saya mungkin akan memberikan waktu dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Nanti akan di-share juga untuk link presensi pada malam hari ini. Sudah di-share juga, ada di link grup. Ada di kolom chat Zoom, sorry. Ada di chat Zoom ini. Silakan bagi teman-teman bisa langsung diakses juga. Baik, informasi selanjutnya adalah jika teman-teman tertarik lebih lanjut untuk mau tahu lebih banyak nih tentang apa-apa saja yang berkait dengan industri energi baru terbarukan, kami dari Zona EBT juga menyediakan berbagai rangkaian series mini kelas. Ya, dalam waktu dekat di akhir minggu ini ada mini kelas yang berjudul Integrasi HSE, Environment Health and Safety dalam Manajemen Proyek PLT Surya. Ini akan diselenggarakan pada tanggal 3-4 November, Jumat dan Sabtu ini. Live via Zoom meeting dengan speaker Mbak Anissa Rahmanida dari ATW Solar Indonesia.
Jika teman-teman berminat, bisa langsung cek di Instagram kita, bisa langsung daftar juga lewat link yang sudah tertera di poster tersebut. Baik, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih saya selaku fasilitator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber sudah keluar dan kepada teman-teman semuanya hari ini. Terima kasih telah hadir dan jadi bagian dari ZE Talk pada malam hari ini. Semoga dari acara ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa melakukan aksi iklim atau mendorong lebih banyak lagi kontribusi dari teman-teman buat melakukan aksi iklim di dunia nyata. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Norman selaku fasilitator pada malam hari ini. Undur diri, selamat malam, selamat beristirahat. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.